Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 37. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meskipun Xiaoyan telah lama tahu dari gurunya Raja Jinlong bahwa saripati darah kaisar ini, Su Suiying, tidak dapat dielakkan, namun ketika Su Suiying mengatakan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki garis hitam. Dimulai dari mengalahkan 7 penjaga, mereka berdua menyerap masalah yang disebabkan oleh hati yin dan yang hitam dan putih masing-masing. Setelah mereka mendapatkan kerangka yang mengerikan di ruang batu, bayangkan bahwa ini adalah hasil dari upaya bersama mereka, tetapi pada akhirnya, itu lebih murah bagi Su Suiying dan Xiao Yan juga menundukkan matanya. Xiaoyan yang awalnya kesakitan, juga menjadi sangat gembira ketika mendengar Su Suiying mengambil darah kaisar tetapi harus membuat perjanjian dengan dirinya sendiri. Mengapa tidak ada jejak klan Xiao di benua Dodi? Dan apa yang dijaga Su Suiying dan yang lainnya? Misteri yang belum terpecahkan selalu membuat Xiaoyan bingung, dan sekarang mendengar Su Suiying mengatakan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan menatapnya. Dia pasti tahu sesuatu. Apa hubungan antara kamu dan keluargaku? Xiaoyan juga bertanya dengan penuh semangat. Jika dia tahu alasannya, akan jauh lebih mudah untuk berjalan di benua Dodi, dan dia tidak akan seperti lalat tanpa kepala. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu saat ini. Su Suiying juga menolak secara langsung. Benar saja, tetap saja tidak berhasil. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, lalu tatapannya yang berapi-api pun mereda. Lalu apa perjanjian yang kau bicarakan? Xiaoyan juga kembali normal dan berkata kepada Su Suiying. Meskipun guru berkata bahwa jika aku bertemu seseorang yang memiliki garis-garis di dahimu saat aku keluar, aku akan membawanya kembali ke keluarga dengan segala cara, dan kami akan melindungi hal-hal yang sangat penting dan mengembalikannya ke tanganmu. Su Suiying berkata sedikit. Pada saat itu, esensi darah merah darah yang tergeletak diam-diam di tangan gioknya juga dikumpulkan ke dalam botol giok olehnya, dan esensi darah merah darah dan darah tampaknya tergeletak di botol giok dengan sangat baik. Setelah melakukan semua ini, Su Suiying melanjutkan. Namun, hal-hal yang kita jaga melibatkan terlalu banyak hal, dan kamu tidak dapat melawannya saat ini. Su Suiying juga sedikit mengernyitkan mata indahnya, meskipun mengatakan ini memang memiliki beberapa pukulan bagi Xiaoyan, tetapi kenyataannya adalah bahwa dia masih terlalu lemah, beberapa hal masih belum diketahui. Sialan, lalu apa maksudmu? Xiaoyan juga berkata dengan marah. Obat apa yang dijual Su Suiying di labu? Dulu dia punya kekuatan untuk menekan Xiaoyan, dan sekarang dia telah mengambil darah kaisar sendirian. Misteri antara dia dan klan Xiaonya belum dijelaskan dengan jelas, dan Xiaoyan memang sedikit marah. Su Suiying juga tampaknya menyadari perubahan mendadak di wajah Xiaoyan, lalu angkat bicara. Namun, aku yakin bahwa mereka yang bisa diakui sebagai master oleh para peri api pastilah bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. 100 tahun lagi, dan 100 tahun lagi. Jika kau mencapai Do Immortal, kau memiliki kekuatan untuk melindungi benda itu. Kau dapat membakar daun teratai ini untuk memanggilku, dan aku akan membawamu. Kembalilah, biarkan kau tahu semua yang ingin kau ketahui, dan biarkan kau mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Jika kau tidak mencapainya, maka itu berarti kau tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Aku akan membawakan benda itu untukmu, dan kau akan terus menjadi anakmu yang hilang. Su Suiying berkata bahwa platform teratai hijau yang diinjak oleh kaki gioknya adalah teratai. Lalu terbang lurus ke arah Xiaoyan. Mengambil daun teratai itu, perasaan dingin menerpa, lalu dengan hati-hati meletakkannya ke dalam cincin, seolah-olah dia dengan saksama memperhatikan apa yang dikatakan Su Suiying. Umur orang normal adalah 100 tahun, tidak termasuk kelahiran, usia tua, sakit dan kematian, dan umur Dodi yang kuat juga cukup panjang, 100 tahun hanya 1/5, dan penampilan Dodi yang kuat juga akan bertahan hingga mencapai 400. Itu hanya akan menua setelah beberapa tahun. Kaisar Do memiliki umur panjang 500 tahun. Dikatakan bahwa umur terobosan Do Immortal akan meningkat menjadi 1000 tahun. Dalam 100 tahun, itu akan cukup bagi orang normal untuk menerobos 4 atau 5 bintang berdasarkan Dodi asli, tetapi ini hanya untuk orang normal. Cukup sulit untuk meningkatkan setiap level dari seorang Dodi yang kuat.
Itu bisa memakan waktu beberapa tahun dalam jangka pendek dan puluhan tahun dalam jangka panjang. Kekuatan Xiaoyan saat ini adalah puncak dari Do di bintang 3, dan dia masih cukup jauh dari Do Xian itu, jaraknya. Akibatnya, perjanjian 100 tahun hanya 1/5 dari waktu bagi Do Di yang kuat, tetapi itu akan segera berlalu. Xiaoyan baru berusia 30-an sekarang. Bahkan setelah 100 tahun, dia masih terlihat seperti pemuda, yang merupakan waktu yang tepat untuk berkultivasi. Kenapa kamu tidak berjanji saja padanya, Xiao Yanzi? Kamu juga harus tahu bahwa terobosan dari puncak Samsung Do di ke Do Xian dalam 100 tahun hanyalah omong kosong bagi orang lain, tetapi kamu berbeda. Kamu sedang berlatih Feng Jue. Kamu bisa terus maju dengan bantuan kekuatan api suci. Kesepakatan ini tidak terlalu buruk. Raja Naga Emas adalah keluarga naga, dan Raja Naga Emas memiliki kekuatan darah paling murni. Baginya, 100 tahun hanyalah waktu tidur siang. Mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya, Raja Naga Emas, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Benar saja, umur binatang iblis dan naga sangat panjang. Bagaimana menurutmu? Su Suiying menatap Xiaoyan yang raut wajahnya terus berubah. Aku berjanji padamu, perjanjian 100 tahun. Xiaoyan juga menatap Su Suiying sambil tersenyum. Beberapa hal harus dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Hal ini tidak memerlukan Su Suiying dan gurunya Jin Longwang untuk memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan juga tahu bahwa apa yang telah dideritanya di benua Dodi tidak ingin terulang lagi. Kalau begitu sudah beres. Su Suiying juga senang melihat keadaan ini. Kalau tidak, jika Xiaoyan bersikeras memperjuangkan darah kaisar, maka perang pasti akan terjadi. Meskipun dia tidak takut pada Xiaoyan, itu selalu terjadi. Orang-orang dari klan Xiao, meskipun mereka sedikit lebih lemah. Ledakan, dentuman. Saat mereka berdua berbicara, ruangan batu itu bergoyang seolah hendak diinjak. Dalam hal ini, gadis kecil itu akan mengambil langkah pertama, dan akan ada periode kemudian. Su Suiying berkata, teratai hijau di kakinya juga memancarkan semburan api cian, membungkus Su Suiying, dan kemudian dia merobek ruang kecil dengan tangannya, serangkaian asap. Memasukinya, dia menghilang ke dalam ruang batu. Selamat tinggal, menerobos ke Do Xian dalam 100 tahun, menurutku itu tidak masuk akal. Aku akan memikul benda itu untukmu. Su Suiying bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memasuki celah angkasa. Namun kata-kata itu didengar oleh Raja Naga Emas tanpa sepatah kata pun, lalu disampaikan kepada Xiaoyan sebagaimana adanya. Brengsek, bagaimana dengan menipu tenaga kerja dan modal? Xiaoyan juga marah ketika mendengar ini. Hahaha, Xiaoyanzi, jangan khawatir, aku bilang kamu bisa mencapainya jika kamu bisa. Pada saat itu, wanita sombong ini harus memeriksamu lagi. Raja Naga Emas juga tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan sedikit marah, lalu ia menjadi tenang setelah berkultivasi. Senyum cerah muncul di wajahnya yang awalnya jelek, dan ia perlahan membuka mulutnya sambil menatap ke tempat Su Suiying menghilang. Karena kamu pikir aku tidak bisa meraihnya, maka aku akan menunjukkannya kepadamu. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, jangan menindas orang miskin. Apalagi 100 tahun. Tuan, ayo kita pergi juga. Karena darah kaisar telah diambil, reruntuhannya akan segera runtuh. Xiaoyan juga melihat ke ruang yang akan runtuh, lalu melambaikan telapak tangannya. Banyak bahan obat berharga di ruang batu itu menerima cincin di jarinya. Pergi, Yanzi kecil, kamu benar-benar meninggalkan barang berharga seperti itu di sini. Raja Naga Emas juga tertawa dan memarahi. Mungkinkah? Mendengar ini, Xiaoyan juga melihat sekeliling ruangan batu yang kosong, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat kerangka beku itu berada. Kerangka yang awalnya beku juga perlahan mencair setelah Su Suiying pergi. Darah kaisar yang menyediakan energi diambil. Kerangka itu juga kehilangan vitalitasnya dan menjadi suram. Kekuatan. Benar sekali, kerangka orang kuat yang sekuat puncak kaisar Do bintang 7 ini juga akan sangat berguna di masa depan. Jika tidak ada yang lain, hanya membangkitkan dan memurnikan tubuh, kerangka kaisar ini adalah hal baik yang tidak dapat ditemukan. Ditambah dengan bahan tirani lainnya, jika pemurnian berhasil, kekuatannya juga mengerikan. Raja Naga Emas juga melihat kerangka lengkap berwarna putih giok itu dengan serius. Kebangkitan. Mendengar perkataan gurunya, Raja Naga Emas, Xiaoyan pun tertegun sejenak, lalu ia teringat pada kejadian penting di benua Doqi. Sekarang aku hanyalah jiwa yang tersisa, dan bahkan dari sudut pandang tertentu, bahkan jiwa yang tersisa bukanlah sedikit pun dari sebuah sisa. Jika bukan karena keanehan makam surgawi, aku akan menghilang di antara surga dan bumi sejak awal. Kebangkitan, aku khawatir itu mustahil. Apakah benar-benar tidak ada jalan?
Setidaknya aku tidak tahu bagaimana cara menghidupkanku kembali. Mungkin Dodi yang legendaris bisa melakukannya. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menatap Xiao Yan di depannya, senyum di wajahnya tiba-tiba melembut, dan berkata, kamu dapat mencapai prestasi seperti itu tanpa mengandalkan kekuatan darah. Sejujurnya, itu sudah membuatku cukup bersyukur, anak laki-laki dari klan Xiaoku memang selalu luar biasa. Xiao Yan masih ingat saat dia bertemu dengan leluhurnya Xiao Xuan di Tianmu, dan dengan bantuan yang terakhir dia mendapatkan kembali kekuatan garis keturunan keluarga Xiao, dan kemudian melangkah ke dalam jiwa kaisar dengan bantuan leluhurnya. Memikirkan hal itu, aku tak dapat tidak mengingat pemandangan saat aku berada di langit. Guru, saat aku berada di benua Doki, aku kehilangan seorang leluhur. Jika aku ingin menghidupkannya kembali, gurunya sendiri, Raja Naga Emas, juga merupakan orang yang benar-benar dapat dipercaya, jadi Xiao Yan memberikan segalanya. Hal-hal di zaman kuno tidak relevan, dan tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk berkultivasi ke tingkat Dodi. Ketika leluhur Xiao Xuan mencapai puncak Do Seng Bintang 9, ia mencoba menyerang tingkat ilusi itu, tetapi pada akhirnya. Namun, dalam kegagalan yang berulang-ulang itu, para leluhur juga menemukan sesuatu. Dulu, kekuatan leluhur sudah cukup untuk benar-benar menghantam Kaisar Do. Namun, setiap kali leluhur hendak menerobos penghalang, perasaan hampa akan muncul dari kedalaman jiwa, perasaan hampa ini. Biarkan leluhur mengerti bahwa dalam proses menyerang level Kaisar Do, sepertinya aku melewatkan sesuatu, hal semacam ini sangat penting, jika aku bisa mendapatkannya, menerobos ke Kaisar Do seharusnya tidak salah. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, jumlah informasinya agak besar, dan kemudian dia sedikit mengernyit, memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan dalam benaknya. Yanzi kecil ini berasal dari alam yang sama dengan Kaisar kuno Tuoshe. Dengan hubungan hidup dan mati antara Raja Naga Emas dan Tuoshe, wajar untuk mengetahui bahwa benua Doki tidak memiliki sumber ki asli untuk menyerang Kaisar. Kekuatan tidak ada untuk alam atas seperti benua Dodi. Terlebih lagi, benua Doki adalah bidang yang lebih rendah. Semua budidaya dimulai dari bawah Doki, Doki, Doze, Dosi, Dadosi, Douling, Dowang, Dohuang, Dozong, Dozun, Dozun Suci, Dodi. Di antara sekian banyak tingkatan, Xiao Yanzi, leluhur Xiao Xuaneng, berkultivasi hingga ke puncak benua Doki, puncak dari Do Seng Bintang 9, dan menemukan bahwa ia masih kekurangan sumber ki vital untuk menyerang Kaisar Do. Dari jenis ini, cukup untuk melihat mengingat keistimewaan orang ini, bahkan dengan mata kritis Raja Naga Emas, ia tidak dapat tidak menghormati Xiao Yanzi, leluhurnya. Kebangkitan bukanlah hal yang mustahil. Memurnikan tubuh adalah keterampilan apotekermu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Mendengar ini, mata Xiao Yan juga menjadi panas. Leluhur Xiao Xuan memiliki semacam belas kasihan terhadap Xiao Yan. 3 transformasi misterius api surgawi. Kekuatan api yang mengerikan terpancar dari tubuh Xiao Yan, kemudian Xiao Yan mendesak pembuluh darah di tubuhnya, dan sebuah tanda misterius perlahan muncul di dahinya. Rune misterius klan Xiao muncul, dan kemudian titik cahaya abu-abu kecil juga jatuh dari dahi Xiao Yan ke telapak tangannya. Melihat jejak kehidupan ini, Xiao Yan juga menghela napas lega, menundukkan kepalanya, dan melirik Raja Naga Emas yang melayang di depannya. Tanda kehidupan abu-abu ini sangat mengesankan ketika Xiao Yan berada di langit. Melihat ke tempat di mana Xiao Xuan menghilang, dia bergumam pelan, dan segera mengulurkan telapak tangannya, menghadap ke ruang kosong dengan ringan. Dia memegangnya dengan ringan, dan dengan cengkeraman telapak tangannya, titik cahaya abu-abu tak terlihat yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa muncul di tangannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Jejak kehidupan semacam ini hanya dapat dimasuki oleh jiwa. Hanya pembangkit tenaga listrik dari alam kaisar yang dapat melihatnya, jika tidak, bahkan jika dokinya telah mencapai tahap akhir dari 9 bintang Do Seng, dia tidak akan dapat merasakan keberadaan yang misterius dan misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan yang asli pada dasarnya telah menghilang. Kekuatan tertinggi yang pernah mendominasi benua Doki telah sepenuhnya menghilang di dunia ini. Namun, ini untuk Xiao yang telah melangkah ke dalam jiwa kaisar. Bagi Yan, ini tidak terjadi. Jejak kehidupan ini mungkin dapat memberikan kehidupan kembali kepada Xiao Xuan, tetapi metode ini, bahkan Xiao Yan, yang jiwanya memasuki alam kaisar ketika ia berada di benua Doki, tidak dapat melakukannya. Mungkin, ketika ia benar-benar memasuki alam Dodi yang legendaris di masa depan, ia akan dapat melakukannya. Di telapak tangannya, jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan muncul, dan sang ratu masuk ke alis Xiao Yan, dijaga oleh kekuatan jiwanya yang besar seperti langit dan bumi. Mungkin,
Setelah sekian lama, pria ini memberikan segalanya untuk keluarga Xiao. Orang tua itu juga bisa muncul kembali di dunia. Ini selalu menjadi semacam harapan, meskipun jauh, ia membuat hati orang-orang membara. Namun, meskipun Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan pada awalnya, tetapi sekarang Xiao Yan telah menembus belenggu Dodi, berhasil dipromosikan ke Dodi, dan kekuatan jiwanya juga meningkat. Saya percaya bahwa kebangkitan leluhur Xiao Xuan tidak akan dapat, itu omong kosong. Tuan, bahan apa yang Anda butuhkan untuk memurnikan tubuh di benua Dodi ini? Xiao Yan juga menemukan bahwa benua Dodi dan benua Doqi tidak biasa, jadi dia tiba-tiba teringat apa yang telah dia janjikan kepada leluhur Xiao Xuan, dan kemudian berkata langsung. Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa meskipun ia dulunya adalah Yang Mulia Tian Huo di benua Doqi, gurunya, Yang Mulia Yao, memurnikan tubuhnya. Kala itu, saat memurnikan tubuh, dibutuhkan api dari perpaduan 3 api berbeda, pil yang dibutuhkan juga berperingkat sangat tinggi, dan saripati darah binatang buas juga sangat mendominasi, jadi pemurniannya berhasil. Namun, kekuatan mereka tidak sekuat leluhur mereka Xiao Xuan. Semakin kuat jiwa yang dibutuhkan, semakin ketat pula tubuh, jika tidak, tubuh yang dimurnikan tidak akan mampu menampung kekuatan yang kuat dan akan meledak dalam sekejap, dan pada akhirnya akan sia-sia. Bagaimanapun, hanya tubuh tirani yang memiliki kekuatan untuk kembali ke puncak setelah kebangkitan. Kekuatan tubuh membatasi potensi kultivasi di masa mendatang, jadi masalah ini tidak boleh ceroboh. Kekuatan leluhur Xiao Xuan Jiuxing Douseng di tahap akhir sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia juga orang yang berbakat, jadi tubuh yang dimurnikan tidak boleh terlalu biasa. Sekarang setelah kamu memiliki tulang kaisar ini, kamu perlu bekerja sama dengan beberapa bahan obat. Tubuh yang dimurnikan juga sangat sempurna. Raja Naga Emas juga berdiri di depan Xiao Yan dan menatap tulang kaisar dengan puas. Hah, mendengar itu, mata Xiao Yan berbinar. Jika tulang kaisar adalah tubuh utama yang bekerja sama dengan banyak pil obat tingkat tinggi, maka leluhur yang dibangkitkan Xiao Xuan memiliki kemungkinan besar untuk menerobos Doseng dan langsung mengenai 7 bintang. Puncak Dodi. Sekalipun jiwa leluhur Xiao Xuan sendiri hanya memiliki kekuatan puncak Doseng, tapi tubuh itu adalah puncak kaisar Do bintang 7. Puncak kekuatan sejati dari Seven Star Dodi. Bahkan di benua Xuanling ini, dia bisa menjadi andalan kekuatan yang terpisah, dan dia adalah karakter yang bisa berjalan menyamping. Xiao Yan berpikir begitu penuh semangat dalam hatinya, kemudian dia pun mengalihkan pandangannya ke kerangka berwarna putih giok di depannya. Pemikiran Xiao Yan yang cermat secara alami ditemukan oleh gurunya, Raja Naga Emas, dan kemudian dia memutar matanya dan berkata, lihat apa yang membuatmu bahagia, bukankah itu pembangkit tenaga listrik puncak dari 7 bintang Dodi, tidak ada prospek sama sekali. Xiao Yan juga penuh dengan garis-garis hitam. Meskipun dia samar-samar tahu bahwa tuannya, Raja Naga Emas, pasti sangat kuat, pembangkit tenaga listrik di puncak 7 bintang Dodi juga merupakan simbol pembangkit tenaga listrik. Meskipun berharga, ada saat-saat yang membuatnya terdiam. Baiklah, kamu singkirkan dulu tulang-tulang kaisar, baru aku ceritakan lebih rinci. Ingatlah untuk membungkusnya dengan apimu. Raja Naga Emas juga berbicara. Mendengar ini, pupil mata Xiao Yan mengecil rapat, lalu dia berpikir dalam hati, walaupun kerangka kaisar ini kuat, namun kerangka itu telah terbakar seperti ini oleh api anehnya sendiri. Apakah akan padam? Meskipun api aneh milikku ini tidak sebanding dengan kekuatan api suci benua Dodi, kekuatannya juga sangat penting. Tulang-tulang berharga seperti itu sulit ditemukan. Gangguan Xiao Yan tentu saja tidak luput dari pandangan tuannya, Raja Naga Emas, dan kemudian Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sangat menghina. Potong, dengan kekuatan apimu, kau masih ingin membakar tulang-tulang kaisar. Jangan bermimpi, kau dapat menggunakan kekuatan apimu untuk menyerang dengan sekuat tenaga, dan kau tidak akan dapat mematahkan tulang-tulang kaisar. Xiao Yan juga menggaruk kepalanya karena malu ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian api putih susu langsung menyelimuti tulang-tulang kaisar. Senior tersinggung, Xiao Yan berkata tiba-tiba, lalu membungkuk dalam-dalam, tanpa ragu-ragu, kerangka api putih susu di depannya berubah menjadi seberkas cahaya dan digantung menjadi cincin di jari Xiao Yan. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan mengangguk dan berkata sambil terkekeh, Guru, sekarang saya telah menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, dan saya masih seorang apoteker tingkat kaisar tingkat pertama, sekuat pembangkit tenaga listrik puncak kaisar petarung bintang 7. Tulang-tulangnya juga tersedia, jadi apakah mungkin untuk memurnikan tubuh yang menampung jiwa bagi para leluhur? Mendengar perkataan Xiao Yan, Raja Naga Emas tercengang, dan segera merasa sedikit lega. Ia menyentuh kepala Xiao Yan, mengubah penampilannya,
dan berkata sambil tersenyum, pemurnian tubuh normal cukup sederhana, tetapi pemurnian Dodi sangat kuat. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tubuh korban terlalu langka dan bahkan mengerikan, jadi masalah ini tidak bisa terburu-buru. Bahkan jika dia sekuat Raja Naga Emas, dia sangat ingin dilahirkan kembali. Meskipun Xiaoyan masih sangat lemah di hadapannya, Raja Naga Emas percaya bahwa orang di depannya suatu hari akan menghidupkannya kembali. Lagi pula, tidak ada jiwa seorang pun yang rela hidup dalam kegelapan langit, dan Raja Naga Emas masih memiliki urusannya sendiri yang harus dilakukan. Bahan apa saja yang aku butuhkan? Sekarang aku juga memiliki gelar tetua di Asosiasi Alkemis Qingcheng. Dengan bergabungnya keluarga Yue, mungkin aku bisa membiarkan mereka mencarinya. Tanya Xiaoyan. Hal-hal ini tidak dapat diperoleh dengan mencari. Raja Naga Emas tersenyum masam, tetapi melihat tatapan Xiaoyan yang sungguh-sungguh, dia mengangguk tak berdaya dan berkata, aku ingin memurnikan sesuatu yang dapat menampung jiwa leluhurmu. Jika kamu memiliki tubuh, dan membangkitkan leluhurmu, hal terpenting bukanlah banyak hal, tetapi 4 hal yang dibutuhkan. Melihat keempat jari diulurkan oleh gurunya, Raja Naga Emas, Xiaoyan juga buru-buru fokus dan mendengarkan. Pertama, buatlah pil pembentuk darah. Kedua, garis keturunan dari darah Warcraft tingkat Kaisar tingkat 7. Ketiga, kerangka seorang pria kuat Dodi. Keempat, jiwa orang yang dibangkitkan, sekalipun itu hanya jejak pecahan, asalkan memiliki kekuatan jiwa. Mendengar 4 hal itu perlahan keluar dari mulut gurunya, Raja Naga Emas, ekspresi Xiaoyan yang tadinya bersemangat berangsur-angsur berubah menjadi lesu. Pil darah bangunan kesehatan plastik. Hal ini adalah sesuatu yang tidak diketahui sama sekali oleh alkemis kelas 1 Xiaoyan, tetapi untungnya, dia mengetahuinya dari gurunya yang berpengetahuan luas, Raja Naga Emas. Ini adalah puncak tingkat ketiga dari kaisar yang bermartabat, dan bahkan mampu melangkah ke puncak pil obat kekaisaran, ramuan super legendaris yang dapat segera menyelamatkan orang mati yang masih hidup selama masih ada setetes darah. Pil obat tingkat kaisar tingkat pertama dibagi lagi menjadi Tian Di Xuan tingkat 3, diikuti oleh tingkat kaisar tingkat 2, Tian Di Xuan, dan kemudian tingkat kaisar tingkat 3. Perkembangan seorang apoteker, kekuatannya, dan kekuatan jiwanya tidak dapat dipisahkan, dan yang pertama ini saja membuat Xiaoyan bingung. Garis keturunan dari garis keturunan Warcraft tingkat kaisar tingkat 7. Ini secara mengejutkan adalah kekuatan yang sama dengan kekuatan puncak Kaisar Do bintang 7 di depannya. Di depan kekuatan puncak Kaisar Do bintang 7, bahkan melarikan diri sangatlah sulit. Mungkinkah Anda membiarkan diri Anda membunuh monster yang sebanding dengan kekuatan puncak Kaisar Do bintang 7 manusia? Tidak yakin siapa yang membunuh siapa. Monster setingkat ini bukanlah penguasa sepihak, dan itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung Xiaoyan saat ini. Pangkat pertama Kaisar Warcraft seperti Kaisar Petarung bintang 1 manusia, tetapi tidak diketahui siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dalam kompetisi sesungguhnya. Kerangka seorang Kaisar Petarung yang kuat, ada yang sudah jadi di depan yang ini, yang menghemat banyak masalah bagi Xiaoyan. Kalau tidak, mungkinkah Xiaoyan harus membantai pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Do bintang 7? Jejak jiwa leluhur Xiao Xuan, Xiaoyan ini sudah memilikinya. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum darah monster dan pil pembentuk darah, tetapi 2 dari 4 bahan sudah tersedia, Xiaoyan juga mengangguk sedikit. Memiliki tujuan lebih baik daripada mencarinya secara membabi buta. Guruku berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas, dan menurut bahan yang harus dipersiapkan ini, hari kebangkitan leluhur Xiao Xuan tidak lama lagi. Melihat Xiaoyan yang wajahnya penuh keterkejutan, Raja Naga Emas pun perlahan berkata lega. Anak ini benar-benar punya hati. Melihat ekspresi Xiaoyan yang tercengang, Raja Naga Emas juga tersenyum, dia tahu betapa mengejutkannya keempat bahan ini bagi Xiaoyan, jadi dia tidak terkejut, dia hanya tersenyum dan menghibur, hal-hal ini sangat sulit diperoleh. Jadi aku berkata jangan terburu-buru, leluhurmu seharusnya sangat lega bahwa kamu memiliki hati ini, lagi pula, ini masih waktu yang lama, kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Wajahnya berangsur-angsur pulih. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tersenyum pahit, merasa sedikit pusing di kepalanya. Garis keturunan esensi dari binatang buas peringkat Kaisar tingkat 7 adalah pembangkit tenaga super yang setara dengan pembangkit tenaga Kaisar Petarung bintang 7, dan garis keturunan esensi adalah binatang buas. Hal yang bertahan hidup dan tumbuh seperti darah dan sumsum dalam tubuh manusia. Jika benda ini diekstraksi dari tubuh binatang buas, yang terakhir secara alami akan segera kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan esensi garis keturunan Warcraft peringkat ke-7, maka perlu untuk membunuh binatang buas super yang sebanding dengan Do di bintang 7. Dan level Warcraft ini, dari lahir hingga sekarang,
Xiao Yan bahkan belum pernah melihatnya sekalipun, apalagi membunuh. Yang disebut pil pembentuk darah bukanlah hal yang sederhana. Untuk pil puncak kaisar tingkat ketiga, saya khawatir bahkan Presiden Asosiasi Alkemis Qinceng saat ini tidak akan dapat menjamin keberhasilan, apalagi ada berbagai macam bahan obat aneh dan langka untuk memurnikan pil pembentuk darah, dan merupakan masalah besar untuk mengumpulkan barang-barang ini. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia mengangguk, dan membangkitkan kembali leluhur Xiao Xuan benar-benar tidak sesederhana itu. Xiao Yan menghela nafas dan berkata, aku akan menyimpan masalah ini di hatiku dan mencari peluang di masa depan untuk menemukan cara untuk menyelesaikan dua materi yang tersisa. Tidak akan terlalu merepotkan untuk memurnikan tubuh yang dapat ditampung oleh jiwa biasa, tetapi semakin kuat kekuatan jiwa dan kekuatan leluhurmu Xiao Xuan selama hidupnya, semakin ketat persyaratan untuk tubuh itu. Dan aku lupa memberitahumu bahwa hal paling mendasar untuk memurnikan tubuh adalah api suci. Raja Naga Emas tersenyum dan berkata, api suci. Mendengar ini, suasana hati Xiao Yan yang tadinya tenang juga menjadi lebih mengejutkan. Hal paling mendasar untuk memurnikan tubuh sebenarnya membutuhkan api suci. Xiao Yan juga menatap tuannya Raja Naga Emas yang melayang di udara dengan heran. Bagus, jika itu adalah tubuh Do Sun dan Do Seng biasa, itu dapat dibuat dengan api di tubuhmu, tetapi tubuh Dodi yang kuat berbeda. Ketika kamu dipromosikan ke Dodi, kamu akan dipromosikan dengan sukses dengan menyerap asal-usul kaisar, dan asal-usul kaisar ini telah melunakkan tubuh, sehingga kamu benar-benar dapat melangkah ke Dodi. Jika kamu membandingkan tubuh yang dapat menampung puncak Do Seng bintang 9 dengan 10, itu sudah cukup untuk menampung Dodi. Tubuh seorang kaisar adalah 100. Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan juga dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan tuannya Raja Jinlong. Dan kekuatan apimu saat ini tidak cukup untuk memurnikan tulang kaisar Do bintang 7 di tanganmu, dan memurnikan tubuh, semakin cepat semakin baik, jika tidak, darah binatang buas akan habis dan pil obat akan memakan waktu lama. Jika kekuatan obatnya hilang, maka itu adalah kegagalan. Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sangat tenang. Memang, berdasarkan kekuatan api berbeda yang dimiliki Xiao Yan saat ini, akan butuh waktu beberapa hari untuk memurnikan tulang-tulang para ahli puncak Kaisar Do bintang 7. Di satu sisi, kekuatan kerangka Kaisar di masa hidupnya sangat mengerikan, dan kerangka yang membentuknya setelah kematian sangat kuat. Transformasinya juga cukup melelahkan. Terlebih lagi, meskipun kelangkaan api suci dibandingkan dengan api aneh, itu tidak terlalu banyak. Apakah itu dapat diredam atau tidak adalah masalah lain, dan semua ini cukup untuk menjelaskan betapa sulitnya api suci ditemukan. Sial, benar-benar berliku-liku. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat setelah mendengar ucapan gurunya, Raja Naga Emas. Tapi jangan khawatir, ketika masalah di Qinceng ini selesai, aku akan perlahan-lahan membimbingmu untuk menemukan api suci yang ada di benua roh mendalam ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yan yang sedikit tertekan dan berkata dengan nyaman. Hah, Xiao Yan tiba-tiba menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata itu, lalu menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan mata berapi-api. Hei, jangan coba-coba menyuruhku berkata apa, bocah. Aku tahu Seng Yan, dan aku juga tahu tentang keluargamu, tapi aku tidak akan memberitahumu. Raja Naga Emas tertawa. Mata Xiao Yan segera kembali normal, lalu memutar matanya ke arah tuannya, Raja Naga Emas. Ketika kamu sudah cukup kuat, aku secara alami akan memberitahumu satu persatu. Untuk saat ini, mari kita keluar dari reruntuhan itu terlebih dahulu. Melihat ke arah ruang batu yang semakin runtuh, Raja Naga Emas pun berkata. Ya, Xiao Yan juga tahu bahwa apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, adalah benar. Meskipun dia memiliki banyak misteri, dia tidak memiliki kekuatan. Ledakan, dentuman. Potongan-potongan batu besar berjatuhan dari ruang batu. Di ruang batu kaisar, darah diambil, dan tulang-tulang diperoleh oleh orang-orang yang ditakdirkan. Itu juga sesuai dengan keinginan senior ini. Sambil memikirkan dendam putih susu yang menyelimuti seluruh tubuh, dia melambaikan tangan kanannya dengan ganas, celah ruang. Itu muncul di depan Xiao Yan. Tentu saja, di reruntuhan ini ada sebuah larangan untuk menekan yang kuat, sehingga yang kuat yang melampaui Kaisar Do bintang 4 tidak bisa melangkah masuk, sehingga celah ruang pun tidak bisa dirobek, tetapi dengan hilangnya tulang dan esensi darah Kaisar, larangan ini juga perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Waktunya pergi. Tanpa ragu, ia berubah menjadi meteor berwarna putih susu dan melesat ke celah angkasa. Setengah bulan telah berlalu sejak pembukaan reruntuhan World of Warcraft.
Setelah dibujuk mundur oleh 7 kota besar, mereka tidak berani melangkah ke reruntuhan, tetapi semua orang tahu bahwa Xiao Yan ini sudah cukup untuk mendapatkan jumlah reruntuhan terbesar. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini juga merupakan musuh bebuyutan banyak orang favorit surga di 7 kota. Terutama Wu Cheng Wuhuan, yang bahkan lebih khawatir tentang Xiao Yan yang mengenakan pakaian putih sesuai permintaan, dan dikabarkan berurusan dengan Xiao Yan. Ho, begitu reruntuhan binatang buas keluar, saya dapat mendengar auman beberapa monster dari waktu ke waktu, tampaknya dikirim untuk memperebutkan wilayah. Seorang laki-laki muda berbadan lemah, dengan sebilah penggaris berwarna gelap dan berat di punggungnya, sedang berjalan sendirian di barisan pegunungan buas ini. Perjalanan ke reruntuhan ini juga merupakan perjalanan yang berharga, kekuatan puncak Samsung Dodi. Selain itu, kamu bisa membawa penggaris berat ini bersamamu. Aku sudah mengurusnya untukmu. Biasanya terlihat seperti penggaris berat hitam yang hambar. Penggaris berat ini bisa menekan napasmu. Kekuatan puncak Samsung Dodi telah ditekan ke tengah Dodi bintang 3, dan ketika kamu melepaskan penggaris berat ini untuk bertarung melawan orang lain, kekuatan penggaris berat akan meningkat tajam dalam sekejap, yang tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu caramu, dan penggaris berat ini juga sangat luar biasa. Raja Naga Emas juga merasa puas mengangguk. Xiao Yan juga dapat merasakan bahwa penguasa kuno berbagai api ini, yang dibentuk oleh perpaduan 23 jenis kekuatan api yang berbeda, jelas tidak sederhana. Sebelumnya, kekuatannya saat ini terbatas, dan dia tidak dapat menjelajahi misteri. Kita kembali ke Kinceng dulu, aku tidak tahu apa yang terjadi pada gadis kecil King Yuan. Raja Naga Emas juga berbicara. Serahkan apa yang disebut ciptaan agung itu. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu agar tidak mati. Ada sesosok tubuh di hadapan Xiao Yan, ki pertempuran berwarna merah menyala meraung, bagaikan awan api. Di atas awan api itu, berdiri sesosok tubuh ramping dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan raut wajah penuh penghinaan, dia mengalihkan pandangannya kepada pemuda yang kakinya terinjak berat itu. Bukankah ini sihir bela diri yang membuat Wu Cheng dikenal sebagai putra kesayangan surga? Xiao Yan juga terkejut, jumlah kali dia dan penyihir bela diri ini bertemu dengan satu tamparan saja sudah bisa dihitung. Bukankah seharusnya ada festival? Mendengar ini, Xiao Yan pun mengalihkan pandangannya ke pohon besar tempat suara itu berasal, dan melihat sebuah sosok ramping berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, doki merah meraung keluar dan mengelilinginya. Apa maksud yang mulia? Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Menurut kata-kata Yueru, pria di depannya adalah Wu Huan, putra Wu Cheng yang sombong, tetapi kekuatannya juga merupakan pembangkit tenaga listrik di akhir Samsung Dodi. Namun, apa yang dilihat Xiao Yan tentang setengah bulan terakhir yang lalu hanyalah pada tahap akhir dari Tristar Dodi, dan sekarang dia dapat melihat beberapa petunjuk dari fluktuasi dokinya. Ini juga puncak Samsung Dodi. Ini pasti harta karun yang diperoleh dari reruntuhan, yang menyebabkan peningkatan kekuatan ke level puncak Dodi bintang 3. Kalau tidak akan mudah untuk maju melalui pelatihan. Akan tetapi, meskipun seni bela diri ini juga merupakan puncak dari Kaisar Pertarungan Bintang 3, Xiao Yan tidak takut sama sekali. Tanpa basa-basi lagi, meskipun aku tidak tahu apa yang harus kau lakukan dengan penjaga misterius berpakaian putih itu, ini adalah wilayah Wu Chengku. Serahkan keberuntunganmu. Wu Huan pun perlahan melompat turun dari pohon besar, lalu menatapnya dengan dingin seolah-olah dia terpana oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Setelah itu, dia juga tahu bahwa meskipun dia dapat dikenali oleh jubah putih sebelumnya, apa yang disebut keberuntungan tidak memerlukan kekuatan api apapun untuk menyerapnya. Karena terlalu kuat, Rao Yi, kebanggaan 7 kota, tidak dapat melakukan apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari reruntuhan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mengenai Xiao Yan yang tertinggal oleh jubah putih, meskipun kontribusi peri api tidak dapat dihindari, ada juga beberapa perasaan pribadi dalam jubah putih. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa jubah putih ini tampaknya sama dengan miliknya. Roh api dalam tubuh memiliki beberapa asal, tetapi Xiao Yi juga dalam keadaan degenerasi, dan Xiao Yan tidak memiliki cara untuk bertanya. Wu Huan, omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Ini jelas-jelas pegunungan binatang iblis, jadi mengapa ini wilayah Wu Chengmu? Dan mengapa aku harus menyerahkan keberuntungan yang aku peroleh dengan kekuatanku sendiri? Apakah otakmu terjepit di pintu? Xiao Yan juga dengan senang hati melihat seni bela diri yang menyendiri itu. Orang lain mungkin takut dengan statusnya sebagai penguasa kota muda Wu Cheng, tetapi Xiao Yan tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, Kinceng ini hanyalah tempat peristirahatan bagi Xiao Yan.
Bebas khawatir dan bebas khawatir. Baiklah, Xiaoyan, apakah kau benar-benar mengira kami orang bodoh? Kau bekerja keras untuk mengalahkan keenam pengawal kaisar, tetapi malah membiarkanmu datang untuk mengambil keuntungan besar ini. Senyum di wajah Wu Huan juga berangsur-angsur berubah, mengeras. Xiaoyan pun tersenyum tipis saat mendengar perkataan itu, ternyata Wu Huan ini ternyata adalah orang yang akan membalas dendam terhadap Jizhen. Karena kau tidak menyerahkannya, maka mati saja. Dikubur di kedalaman pegunungan binatang iblis juga merupakan tujuan yang sempurna bagimu. Jangan khawatir, Wu Huanku sudah mencari di daerah ini sejauh ratusan mil, dan sekarang tidak ada seorang pun di sini kecuali kamu dan aku. Wu Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung keras. Oh, Xiaoyan masih sedikit khawatir, tempat ini juga sangat dekat dengan kota bela diri. Jika seseorang secara tidak sengaja menarik orang kuat di kota bela diri, itu akan merepotkan, tetapi sekarang mendengar Wu Huan mengatakan ini, dia tidak bisa tidak merasa lega. Karena fantasi bela dirimu ingin membunuhku demi keberuntungan, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Xiaoyan juga berkata dengan lega. Terima panggilannya, telapak pembunuh api. Begitu teriakan itu berakhir, Wu Huan langsung memperlihatkan tubuhnya. Setelah beberapa kali kilatan, dia tiba di depan Xiaoyan dan melesat dari udara dengan satu tangan dan satu telapak tangan. Angin kencang yang menakutkan langsung merobek celah-celah gelap di angkasa. Melihat serangan ganas Wu Huan di depannya, raut wajah Xiaoyan pun berubah. Meskipun Wu Huan ini berkata bahwa dia akan dihukum, kekuatannya tidak boleh diremehkan, begitu pula dengan tuan muda kota Wu yang bermartabat. Mengatakan bahwa sudah terlambat itu cepat. Dalam menghadapi angin kencang yang mengerikan seperti itu, ada kemungkinan Xiaoyan akan dengan paksa menjatuhkannya. Bukannya dia tidak bisa menahannya, tetapi itu tidak perlu. Pada saat itu, tubuh Xiaoyan berputar aneh, dan beberapa bayangan muncul di udara. Beberapa bayangan sisa secara mengesankan merupakan manifestasi alam tertinggi yang telah dikultivasikan San Qian Leidong. Berbahaya dan berbahaya, dia menghindari beberapa angin kencang, dan setelah Wu Huan melancarkan serangannya, kecepatannya juga melambat. Menangkis serangan mengerikan Wu Huan, Xiaoyan menyapu tubuhnya dan mencengkeram dahi Wu Huan. Xiaoyan selalu berkata bahwa orang tidak akan melakukan kejahatan terhadapku, dan aku tidak akan melakukan kejahatan. Karena fantasi bela diri ini akan membunuhnya, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Kebetulan saja tidak ada seorang pun di sini. Bajingan, pengadilan kematian. Melihat kejadian ini, wajah Wu Huan dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan juga orang yang kejam. Sambil memegang telapak tangannya, kekuatan hisap meledak dari telapak tangannya, dan langsung mencabut pohon besar di belakangnya. Sosok itu mengembun di udara sejenak, dan pohon besar di langit langsung menempel di dahinya untuk mencegah serangan Xiao Fire. Xiaoyan melihat bahwa dia juga memanfaatkan bentuk tubuhnya dan memimpin. Dengan tangan besar, dia meraih pohon di langit, tetapi sebelum dia bisa menariknya dengan kuat, angin kencang dan tak tertandingi datang dari belakang bola. Dia membenturkan kepalanya dengan keras. Merasakan angin kencang di belakangnya, Xiaoyan juga tersenyum tipis, lalu sebuah benih teratai api dengan 23 warna yang indah muncul di tangannya. Xiaoyan juga menemukan bahwa sejak menerobos ke puncak Dou di bintang 3, metode khasnya, biji teratai api yang menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda, telah menjadi sempurna dengan latihan, dan dapat dipadatkan dalam sekejap saat pikirannya bergerak, yang juga lebih cepat dari sebelumnya. Jauh lebih cepat, tetapi Xiaoyan juga menemukan bahwa bahkan jika teratai amarah Buddha dibentuk oleh perpaduan banyak kekuatan api yang berbeda, penindasan yang dapat diperoleh terhadap tingkat kekuatan yang sama semakin kecil, dan itu ada dalam pertarungan. Di daratan, Huolian amarah Buddha selalu menjadi metode khas yang dapat melampaui peringkat dan menentukan hasilnya, tetapi agak sulit untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dengan tingkat yang sama di benua Dodi. Karena itu, Xiaoyan selalu memiliki dugaan samar di dalam hatinya, sepertinya api aneh di dalam tubuhnya telah padam sejak ia datang ke benua Dodi, seolah-olah berada dalam masa tidak aktif. Dengan kata lain, tampaknya ada sesuatu yang hilang dari api itu. Kalau tidak, api yang berbeda dan api suci itu milik kekuatan yang lahir antara langit dan bumi, bagaimana mungkin jaraknya bisa begitu besar? Selama pertempuran, sudah terlambat untuk terganggu, dan kemudian dia mengangkat teratai api amarah Buddha di tangannya dan menghancurkannya dengan ganas ke arah Wu Huan di depannya. Sabu-sabu-sabu, teratai api amarah milik Buddha meraung ke arah Wu Huan. Wu Huan juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, kemudian dendamnya yang merah menyala-nyala menyapu bersih dalam kegilaan untuk melawan. Karena, Wu Huan juga merupakan seorang ahli di puncak Dou di bintang 3,
Lebih baik daripada dia merasakan aura yang menakutkan di atas teratai api murka Buddha yang halus ini. Saat ini, Wu Huan hanya punya satu pikiran di dalam hatinya. Jika dia terinfeksi oleh kekuatan teratai api ini, maka nasibnya hanya satu. Terluka parah.